Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa ila jami'i masyayikhina wa muallimina wa jami'il musannifil kutub allati ta'allamnaha aw lam nata'allamha wa khususan muallifil kitab wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Kitab kita halaman 2. Cik maju cik. Depan. Isi depan. Tuh mama depan. Sini depan. Depan cik. Sini. Ada kelihatan cik Epi kena sini. Nih sini nih, depan aja. Depan. Sebelah sini. Umi itu sini, Mi. Tentang tiang, Mi. Nih sini, Mi. Rukun iman lagi lah. Sampai mana? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi fid daraini amin. Adapun yang dinamakan syahadat itu, itukah? Adapun yang dinamakan syahadat itu yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Adapun rukun iman itu 2 bahagian. Pertama, iman mujmal. Global kalau bahasa kitanya tuh. Kedua, iman mufassal.
artinya berhimpun ya global dan bercerai-cerai terperinci. Jadi rukun iman terbahagi kepada dua bagian. Satu, iman mujmal, iman secara global. Global itu apa tuh? Kenapa, Mi? Kenapa? Menyeluruh. Nah, menyeluruh. Kalau mufassal itu bercerai-cerai, artinya terperinci. Adapun rukun iman mujmal itu dua perkara. Secara global iman kita kepada Allah itu dua perkara. Satu, amantu billah wa bima qala Allah Ta'ala. Artinya percaya aku dengan Allah Ta'ala dan dengan barang yang difirmankan Allah Ta'ala. Itu rukun iman yang pertama. Iman apa tadi? Iman mujmal. Iman secara global, menyeluruh. Secara apa ngarannya? Ya mujmal. Yang kedua, amantu birrasuli wa bima qala rasul. Artinya percaya aku akan Rasul dan barang yang dikata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini iman mujmal ngarannya. Jadi rukun iman mujmal itu dua nih bang. Aku beriman kepada Allah dan firman Allah, ucapan Allah yaitu Quran. Dan aku beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua yang diucapkannya, ya hadis. Jadi beriman dengan Allah dan dengan kalamnya Quran. Dan beriman dengan Rasulullah dan semua kalamnya hadis ngarannya. Nah ini iman secara mujmal. Jadi ada dua iman secara mujmal tadi ada dua. Beriman kepada Allah dan ucapannya. Kedua beriman kepada Rasulullah dan ucapannya, itu dua. Adapun rukun iman mufassal itu 6 perkara. Ini rukun iman yang kita sudah pelajari sejak kekanakan. Ya rukun iman ada berapa? 6. Nah itu ngarannya rukun iman mufassal secara terperinci. Yang pertama amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, ya kah? Wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Itu rukun iman secara terperinci. Jadi rukun iman secara terperinci ada berapa? Ada 6. Rukun iman mufassal itu 6 perkara. Pertama, amantu billah. Artinya percaya aku akan Allah Ta'ala. Percaya. Nah, kita tuh percaya bahwa ada Allah. Kita percaya dengan Allah. Dengan yang berkaitan dengan Allah. Percaya dengan Allah, ada Allah. Ada Allah yang maha menolongi. Ada Allah yang maha senantiasa melihat kita, mengintai kita, mengawasi kita. Percaya Allah yang maha mendengar. Ya, Allah maha wujud. Allah maha sedia dan sebagainya dan seterusnya itu. Itu rukun iman yang pertama, beriman dengan Allah, percaya dengan Allah. Rukun iman yang kedua wa malaikatihi, artinya percaya aku akan segala malaikatnya Allah. Nah, semua malaikat percaya.
bahwa Allah ada menciptakan malaikat. Kita nih walaupun sorangan selalu ada malaikat yang menyertai kita. Minimal 2 malaikat yang mencatat kebaikan kita dan malaikat yang mencatat keburukan kita. Raqib atid itu pasti ada di apa ngarannya pada setiap manusia tuh. Percaya kita ada gitu. Percaya kita bahwa ada surga yang menunggui malaikat Ridwan. Percaya kita bahwa di neraka ada malaikat Malik. Percaya kita bahwa di dalam kubur ada mungkar nakir. Percaya kita ada malaikat yang menyampaikan wahyu, malaikat Jibril alaihi mussalatu wassalam. Itu rukun iman yang kedua. Yang ketiga, wa kutubihi, artinya percaya aku akan segala kitab-kitabnya Allah. Arba'atun min kutubin tanziluha Tauratu Musa. Apa lagi? Nah itulah kira-kira. Ya, Taurat, Zabur, Injil, Quran dan suhuf-suhuf yang Allah turunkan kepada para anbiya, ya para rasul-rasul itu. Nah, itu percaya kita dengan kitab-kitab itu tuh. Kitabnya ada, kemudian kita percaya bahwa kitab itu benar-benar dari Allah, bukan buatan para nabi, tapi benar-benar firman Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa rusulihi, artinya percaya aku akan segala pesuruhnya, utusannya, pilihannya untuk menyampaikan apa-apa yang ingin Allah sampaikan kepada manusia. Nah itu, percaya dengan para rasul. Apapun yang diucapkan rasul wajib kita percaya. Apapun yang diucapkan Rasul wajib kita percaya. Jadi kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala, ya, mengetahui Allah Subhanahu wa taala, kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Ini yang memperkenalkan adalah malaikat. Malaikat memperkenalkan dengan cara menyampaikan kitab-kitab Allah tadi, catatan-catatan dari Allah tadi, firman-firman Allah disampaikan kepada para rasul. Makanya rukun iman ngarannya. Kita kada bisa cuma percaya dengan Allah. Kada bisa kita hanya percaya dengan Allah. Kita mesti percaya dengan malaikat. Kita tidak bisa percaya dengan malaikat, mesti percaya dengan kitab-kitab yang diturunkan malaikat. Kada bisa kita percaya dengan kitab kecuali kita terlebih dahulu percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi percaya kita kepada Rasulullah. Nah, ini Rasulullah tidak ada lagi. Para nabi, para rasul tidak ada lagi. Yang ada hanya pewarisnya. Ya, al-ulama warasatul anbiya. Nah, yang ada pewarisnya aja lagi. Nabi akhir zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi yang jadi nabi. Jadi kalau ada orang ngaku jadi nabi, nah itu pasti berdusta. Karena nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percaya dengan anbiya tadi. Percaya dengan Rasulullah. Nah, Rasulullah tidak ada lagi, percaya dengan ulama. Salah satu ulama yang kita percaya yaitu yang menyusun kitab ini nih. Yang menyusun kitab perukunan ini. Yang menyusun kitab Tuhfatur Raghibin ini. Nah, ini diambil daripada
setengah daripada karangan Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Kelampayan. Ini faqih orangnya, termasuk minal fuqaha. Nah ini ulama. Syekh Arsyad Al-Banjari ini warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Jadi kita kada ketemu nabi, kita mesti percaya dengan pewarisnya ini, Syekh Arsyad Al-Banjari. Itu beriman dengan Rasulullah. Kemudian yang kelima, setelah kepada Rasul, kepada kitab, kepada malaikat, kepada Allah, kita beriman pula kepada hari akhir. Ya, kepada wal yaumil akhiri, artinya percaya aku akan hari kemudian, hari akhir. Yakni hari kiamat. Hari-hari kita hidup mengusahakan apa-apa yang kita inginkan, yang kita cita-citakan. Tapi kita harus meyakini, mengimani bahwa ada akhirnya. Nah, ada orang yang terus menerus sampai kapanpun itu tidak ada. Ya, yang tidak ada akhir hanya Allah. Jadi Allah itu al-awwal wal akhir. Qadim, maha sedia, tidak ada awal, tidak ada akhir. Kalau kita ada awal, ada akhir. Ada yang awalnya tahun 70, akhirnya entah tahun berapa kena. Ada yang awalnya tahun 90, akhirnya kada tahu. Nah itu mesti ada akhir. Ada kesudahannya, lahir, kemudian mati. Dunia ini begitu juga, diciptakan Allah, kemudian dihancurkan Allah. Namanya hari kiamat. Wajib beriman bahwa ada hari kiamat itu. Kabila kiamatnya kada tahu. Kabila kiamat hari itu kata kabar kiamat 2012 katanya. Tapi sudah lewat dah. 10 tahun lebih dah. Ada juga kiamat katanya 2019, lewat juga sudah. Jadi kapan kiamat? Kada tahu. Ketika sahabat bertanya kepada Nabi, ya orang Badui, orang pedalaman bertakon, Nabi ini ketika khutbah beliau cerita tentang kiamat, cerita. Sekali ada yang berdiri, ngangkat tangan. Ngangkat tangan. Katanya ya Rasulullah, engkau dari tadi cerita kiamat aja. Sekarang katanya cerita kiamat, tanggalnya tanggal berapa, tahunnya tahun kapan. Itu sahabat lakoni. Orang pedalaman ya, cerita cuman tuh cerita kiamat tapi kada jelas tanggalnya, kada jelas tahunnya. Rasulullah senyum, Rasulullah menjawab kepada orang tadi, kepada sahabat tadi, katanya mata sa'ah, kapan hari kiamat ya Rasulullah. Kata Rasulullah menjawab, bukan kapan hari kiamat, tapi Rasulullah menjawab, apa yang engkau persiapkan untuk datangnya hari kiamat. Nah, kayak kita nih, kapan mati, kada perlu. Ya, kada perlu tahu kita kapan mati. Tapi yang perlu kita siapkan, apa yang sudah kita persiapkan untuk mati. Kain kafan, adakah sudah basic? Papan, adakah sudah basic? Kan tebal. Apalagi? Amplop. Amplop main. Nah, jadi agen mati dulu dipersiapkan ya. Agen kiamat tuh dipersiapkan. Tapi mun yang kafan, papan, batur, napa-napa tuh ada aja orang lain yang diwajibkan Allah tuh. Kan mun orang mati kan kewajiban yang hidup mengafani, kewajiban yang hidup. Kadepang orang imbah mati aja ambil kapanku di sana aja. Bangun pulangnya. Apa yang kita persiapkan tuh sebelum hari kiamat? Kiamat kubro, atau kalau kita kiamat sugro. Sebelum kita mati apa yang kita siapkan? Kewajiban kita sudah dah kita gunakan, apa kita laksanakan kepada Allah. Larangan Allah sudah dah kita tinggalkan. Larangan Allah yang kita telanggar sudah dah kita bertaubat kepada Allah. Nah itu. Nah, jadi ada kesiapan sebelum kiamat itu. Mun orang bujur-bujur beriman dengan hari kiamat. Yang keenam rukun iman mufassal tadi, tafsil, apa?
wal qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Artinya percaya aku akan untung baik. Untung baik itu dapat nikmat maksudnya. Arti nikmat itu apa? Semua yang menggembirakan hati itu nikmat ngarannya. Dan jahat tuh bala. Semua yang maulah hati kita nyaman tuh bala. Nah, beriman aku akan kebaikan dan kejahatan yang terjadi pada diri kita itu datang dari Allah Ta'ala. Artinya, kalau kita mendapati diri kita sedang dapat nikmat, jangan sombong, karena hakikatnya betul-betul nikmat itu pemberian Allah, menghendaki kita dapat nikmat. Kalau kita menemukan diri kita dalam keadaan kada baik, dapat ujian, nah jangan sarek, mesti sabar. Karena hakikatnya yang mau uji adalah Allah. Yang mau uji yang mempunyai diri kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini daripada rukun iman yang 6 itu. Kesimpulannya, amantu billah wa bima qala Allah Ta'ala. Amantu bir rasul wa bima qala rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini mesti tertanam di dalam batin kita. Ya, mesti tertanam di dalam hati kita sampai ke mati. Beriman dengan yang 6 ini. Bahwa semua bahwa yang 6 inilah menjadi modal utama keberuntungan orang mukmin kelak setelah mati. Artinya mati beriman. Ini cita-cita kita berataan. Mati beriman. Hidup nyaman dunia, mati beriman. Nah, itu cita-cita kita. Jadi mati beriman, hidup susah. Atau hidup nyaman, mati kada beriman, pilih mana? Hidup kada nyaman tapi mati beriman. Atau hidup nyaman, mati kada beriman, pilih mana? Itu kada ada pilihan. Kenapa? Itu memang kada kayak itu. Karena orang beriman itu mesti bahagia dunia akhirat. Ya, orang beriman itu mesti bahagia dunia akhirnya bertuhan kepada Allah. Orang bertuhan kepada Allah, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, saya ketika hidup nih, kemudian setelah mati, itu tidak ada yang berubah, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kenapa kada berubah? Karena di dunia sudah ma'rifah kepada Allah. Sudah betul-betul kenal kepada Allah. Sayyidina Ali mengerti nanti di akhirat Tuhannya siapa? Allah. Kita waktu di dunia bertuhan, Tuhan kita siapa? Allah. Jawab, Bang. Jadi ya harus nih. Ini OKHP benarnya pengajian. Tuhan kita di dunia siapa? Biasa nyaring upandiran nih. Tuhan kita di dunia siapa? Allah. Nah, ketika mati kata Sayyidina Ali, Tuhan kita siapa? Masihlah Allah. Jadi apanya yang berbeda? Ya, yang berbeda itu apa? Yang membuat perantara perbedaan adalah hijab, yaitu dinding. Kenapa kita tidak memahami, tidak mengerti jelasnya atau nyatanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang mengatur seluruhnya, baik ketika di dunia maupun di akhirat. Ada orang badui, orang pedalaman kalau bahasa kita tuh, orang hutan lah, beriman kepada Rasulullah. Dia katakan kepada Rasulullah, Rasulullah bertanya ketika Rasulullah bercerita tentang akhirat. Jadi orang pedalaman nih, ya sahabat ini bertakon, ya Rasulullah, kata Rasulullah kepada orang ini, kau kada takutankah dengan mati? Setelah mati kada takutankah? Di akhirat kena kada takutankah? Jadi kata sahabat ini katanya, ya Rasul, aku bertakun dulu. Apa? Karena di akhirat Tuhan kita siapa katanya? Ya kata Rasulullah, ya Allah Tuhan kita.
Di dunia Allah Tuhan kita, di akhirat Allah. Ya kalau Tuhan kita Allah ya ada masalah lah katanya. Soalnya selama ini semenjak saya kenal sama Allah, Allah berbuat baik sama saya. Nah, karena kalau saya mati kalau Tuhannya masih Allah saja, ya berarti Allah tetaplah berbuat baik kepada saya. Nah, kadang-kadang kan kita napa? Kita itu terlalu apa ngarannya? Suudzon dengan Allah Subhanahu wa taala yang sejatinya sudah maha baik kepada kita. Ada orang berdoa dia minta motor ninja. Ya berdoa kada kabul terus. Setahun, 2 tahun, kada kabul-kabul. Tiap hari dia berdoa, ya Allah saya minta motor ninja. Ada yang sekali berdoa, ya Allah saya minta motor ninja, langsung ada yang ngantarkan saya motor ninja. Dipakai 2 hari, 3 hari, tergugur ke jurang. Motor tadi orang-orangnya. Nah, kita pilih mana? Pilih doanya kada dikabul apa dikabul? Kada ini minta motor ninja nih. Minta motor ninja kan paling mantap tuh. Minta tiap hari, minta kada kabul-kabul. Artinya tiap hari di sejadah aja tuh. Tiap hari berdoa aja kepada Allah. Ada yang satu sekali aja minta, habis sekali isok datang motornya dah, kada laginya berdoa. Sekali dapat kabul dah. 2 hari, 3 hari langsung melayang ke jurang. Pilih mana? Pilih kabul apa kada? Pilih kah? Kabul apa enggak? Kada. Sama kita banyak betul harapan kepada Allah. Banyak sangat harapan kita kepada Allah. Di antaranya angkat masalah-masalah kita. Banyak masalah. Tidak, banyak masalah. Nah, kita kadang mengerti kalau Allah hilangkan masalah kita itu, jangan-jangan ada masalah lain. Kita minta berdoa kepada Allah, ya Allah hilangkan duka cita saya. Nih masalah gini nih, hilangkan ini. Tapi kada hilang-hilang. Barangkali kalau Allah langsung wujudkan, kabulkan itu permintaan, bisa jadi lebih parah daripada itu. Masalahnya lebih parah daripada yang kita pinta. Maka seorang hamba yang beriman dengan Allah, seorang hamba yang beriman dengan qadar Allah, baik buruk dari Allah, maka mesti dia tenang. Maka mesti dia gentleman menghadapi semua yang Allah siapkan, yang Allah sajikan kepada dirinya. Nah, itu bukti beriman kepada qadar baik dan qadar buruk. Munnya dapat nikmat, alhamdulillah. Amun inya diuji, sabar. Adapun fardu dan kesempurnaan iman itu 3 perkara. Pertama, mengikrarkan dengan lidah, dibacanya asyhadu alla ilaha illallah. Itu dibaca. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ngarannya mengikrarkan dengan lidah. Yang kedua, mentasdikkan dengan hati. Bacaan 2 kalimat syahadat tadi dibenarkan di dalam hati. Artinya, muntongnya menyambat aku bersaksi tadi, asyhadu alla ilaha illallah, dalam hatinya aku bersaksi, aku meyakini bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada yang maha memberi rezeki, tidak ada yang maha mengatur, tidak ada yang maha berkuasa, tidak ada yang maha adil, tidak ada yang maha paling baik, illallah, kecuali Allah. Isi hatinya gitu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maka orang mukmin ketika dia melafazkan asyhadu alla ilaha illallah, hatinya sudah tenang dari segala urusan-urusan dunia. Makanya
Tanda orang husnul khotimah di akhir kalamnya dia mengucap ini. Dia membaca asyhadu alla ilaha illallah. Tanda orang husnul khotimah, hendak sakaratul maut, hendak mati itu. Dia membaca 2 kalimat syahadat. Kenapa? Ketika orang membaca aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, itu hasilnya apa? Hasilnya tidak ada kegembiraan yang melebihi daripada kegembiraan orang yang hatinya penuh dengan syahadat itu. Allah, ya Allah, Allah. Akhirnya orang yang mengucap 2 kalimat syahadat pada sakaratul maut, dia meninggal dalam keadaan tenang, dalam keadaan kenikmatan. Karena seluruhnya dia yakini yang mengatur Allah. Mudahan mati kita bersyahadat. Amin. Itu kan cita-cita tadi. Cita-cita orang mukmin tuh mati beriman. Walaupun alim kayak apa, mun mati kada beriman kan habis. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, fardu dan kesempurnaan iman itu apa? Diperbuat dengan segala anggota. Nah, pertama membaca syahadat nih. Apalagi sanggup mengamalkan ba'da sholah. Habis sembahyang, habis wirid macam-macam tuh. Ya, semuanya wiridnya masing-masing lah, wirid-wirid. Terserah masing-masing. Di akhir sekali dalam posisi menghadap kiblat, mata begijim. Nah, matanya begijim. Mata begijim. Nang dibaca apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Hatinya ngintu tadi isinya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sambil napa ngarannya minta ampun dosa. Sambil napa mengharap rahmat Allah. Sambil takutan dengan ancaman-ancaman Allah. Itu dibaca, diamalkan habis sembahyang. Yang ketiga, supaya sempurna syahadat tadi, diamalkan, diperbuat dengan segala anggota serta mengikut ijma' sahabat Nabi yang 4, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Nah, itu daripada fardu dan kesempurnaan iman. Ya, kesempurnaan iman. Jadi orang yang paling bahagia hidup di dunia ini orang yang paling tinggi imannya. Kita tuh kadang kusut terus karena iman kita kurang. Makanya kata orang-orang dulu kalau lagi kusut bawa sembahyang. Ada lagi ngarannya sembahyang hajat. Ya, urusan masalah rezeki ada sembahyang duha. Urusan ketenangan, ketentraman, masalah jabatan, masalah pangkat supaya tinggi ada ngarannya sholat tahajud. Ya, sikit-sikit sholat, sikit-sikit sholat. Ada kalau lagi imbah membuat dosa ada ngarannya sholat taubat. Kalau ada kepengen sesuatu yang apa ngarannya hendak banget itu ngarannya sholat hajat. Kalau dapat nikmat yang mantap banget ngarannya sujud syukur. Kenapa tuh sholat kok kenapa? Hah? Karena itu kunci bahagia. Ini ngaran bahagia itu kan, ngaran bahagia itu hati puas ya. Laisal ghina kata Nabi an kasratil arad. Bukanlah kekayaan itu orang yang banyak harta benda. Tetapi yang dinamakan kaya itu walakinnal ghina ghinan nafs. Yang dinamakan kaya itu kaya hati. Munnya hatinya kaya bertuhan ke Allah, apapun pemberian Allah banyak terima, sedikit juga diterima. Kadang mau mengeluh dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika berperang itu kakinya tertusuk anak panah. Itu Sayyidina Ali. Kita kesusuban aja bisa parai sembahyang ya. Ini Sayyidina Ali tertusuk anak
Anak panah tuh yang bercakang kayak kawat tuh. Ditarik sakit. Kada sanggup Sayyidina Ali, ada sahabat lain ingin mencabutkan anak panah atau berikit di betis. Kada sanggup Sayyidina Ali, kada sanggup saking sakitnya itu. Kata Sayyidina Ali, supaya aku sanggup nih dicabut anak panah nih, kaina cabut ketika aku sedang sholat. Jadi Sayyidina Ali pas sholat, sahabat tadi yang sudah diingatkan, ditugaskan, ketika Sayyidina Ali sholat, ditarik nih anak panah, kemudian keluar daripada kaki Sayyidina Ali, tanpa bergerak sedikit pun Sayyidina Ali, tanpa bergeser sedikit pun Sayyidina Ali, tanpa merasa sakit sedikit pun ini anak panah dicabut, karena Sayyidina Ali sedang sholat. Nah kita itu kadang-kadang kenapa malas di dalam ibadah? Karena kenikmatan ibadah itu belum kita rasakan. Kenikmatan beribadah, kenikmatan sujud dengan Allah itu belum terlalu kita rasakan. Orang kalau sudah nikmat betul dengan orang yang paling dicintainya, itu kada terasa lagi kayak orang malam pertama. Itu kada tahu lagi bintu hadihiga. Ya pokoknya inyapang dah. Itu. Ya kah? Jelian. Ini kada tahu. Pokoknya sudah bersama sang kekasih itu kada tahu diurang lagi inyapang dah. Jadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala tentu, dan kita semua tentu tidak ada yang paling kita cintai melebihi Allah. Tapi kita tadi, karena cinta kita lebih kepada harta benda, cinta kita lebih kepada makhluk, cinta kita lebih kepada dunia, cinta kita lebih kepada pangkat, cinta kita lebih kepada popularitas, kan Pak? Cinta kita lebih kepada supaya dipuji orang, supaya macam-macam, melebihi cinta kita kepada Allah. Akhirnya apa? Ketika bersama Allah kada terasa nikmat. Ini ngarannya kita belum bisa menyadari atau kita belum bisa sadar terhadap diri kita sendiri, bahwa diri kita yang senantiasa dapat nikmat, masih bernafas, masih hidup, masih ada umur, ya kita kadang menyadari bahwa ini semua atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya satu masalah kemudian diselesaikan oleh seseorang, tentu kita berterima kasih dengan orang itu. Betul enggak? Kalau kita lagi sakit, ada dokter yang bisa menyembuhkan penyakit kita, kesana sini deh kita berobat, kada sembuh, sekali ada dokter sini ikut tiupakan, tiupnya sekali ampe. Tentu kita senang dengan orang itu. Tentu kita gembira dengan orang itu. Tentu kita berterima kasih dengan itu. Apakah lagi yang senantiasa memberikan kesehatan, memberikan kita masih bisa hidup, jantung kita ini najapai masing-masing, masih berdetak. Itu yang mendetakkan siapa? Allah. Nah ini ngarannya kesadaran. Ini ngarannya kesadaran di diri. Kalau kita sadar yang memberikan banyaknya kenikmatan itu adalah Allah, maka mungkinkah kita mencintai lebih daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Mungkinkah kita mencintai makhluk melebihi mencintai Sang Khalik yang menciptakan, yang mengatur, yang menentukan segalanya itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini iman. Ya, ini berbicara tentang keimanan. Adapun syarat iman akan datang. Ya. Adapun syarat iman itu 10 perkara. Ini akan datang insyaallah. Wallahu a'lam.